wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih teman-teman kabarnya semua? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelihatannya sehat semua. Udah pada makan siang belum nih? Udah lah. Tuh, kita tunda dulu ya. Kita ngebahas sharing-sharing ini seru banget teman-teman. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Di sini ada foto saya dan ini saya sendiri. Nama saya Desti Malika. Nah, teman-teman bisa nih panggil saya dengan Desti, oke? Nah, Nah, di sini kita akan sharing tentang konten kreator dan visual. Nah, program bagian ini yaitu pembuatan konten visual untuk media sosial. Nah, teman-teman semua udah punya akun medsos? Punya? Udah. Semua? Udah. Nah, kita di sini sharing bareng, berkembang bareng, dan belajar bareng-bareng. Nah, di sini ada kata pengantar konten kreator dan visual. Konten kreator, teman-teman tahu nggak konten kreator itu apa? Pada belum tahu ya, udah saya akan menjelaskan. Next. Nah, apa itu konten? Nah, dari sisi penjelasan, konten merupakan bentuk informasi baik dalam format digital maupun analog dan dibuat, dipublikasikan, dan disebarkan melalui berbagai jenis media seperti cetak, elektronik, maupun digital. Inti dari konten adalah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, dan menghadirkan hiburan bagi audiens. Teman-teman, konten ini bukan berarti hanya berupa video. Terus apa lagi? Bukan hanya berupa foto, melainkan bisa media cetak. Kalau media cetak itu apa aja teman-teman yang teman-teman tahu? Koran, poster, katalog, majalah, dan lain sebagainya. Kalau yang berbentuknya cetak itu bisa dikatakan konten juga teman-teman. Ya karena inti dari konten itu adalah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, dan menghadirkan hiburan bagi audiens. Next. Nah, kita masuk ke pembahasan konten kreator. Nah, saya yakin teman-teman semua udah punya followers banyak dan di sini kita mau sharing bareng kan teman-teman. Nah, di sini itu konten kreator adalah individu yang membuat konten digital. Seorang individu, seorang diri membuat suatu konten yaitu video, audio, foto dan teks. Nah, selanjutnya itu ada pun tujuan dari konten kreator karena kita berangkat menjadi konten kreator bukan hanya menjadi sosok yang dikenal kan, tapi kita mempunyai tujuan yaitu menghibur, mengedukasi, menginformasi, mempengaruhi dan menghasilkan pendapat. Nah, teman-teman pasti kalau ngedenger kata cuan, fulus itu pasti melek, bener gak? Iya, betul banget kan. Terus ada pun platformnya nih, di mana aja nih konten kreator itu biasanya ada di Instagram, YouTube, Twitter, podcast, blog, sama podcast dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya itu adalah peran konten kreator. Nah, konten kreator ini merupakan komunikator yang menyampaikan pesan yang menarik dan efektif. Di sini konten kreator itu adalah seorang komunikator, bukan hanya public speaker aja, tapi konten kreator juga sama, ya kan, memberikan informasi. Nah, ada pun peran-peran konten kreator itu ada 3 poin nih teman-teman. Ada storyteller. Storyteller kalau kita ambil contoh, teman-teman tahu nggak siapa storyteller yang ada di Indonesia atau mungkin di ruang lingkungan teman-teman? Najwa Shihab. Itu lebih ke storytelling juga. Terus kalau misalkan di platform TikTok ada tuh Rezuka Ali ya kan, dia storyteller tapi sambil menghasilkan cuan. Betul teman-teman, yaitu membangun narasi yang mengikat audiens. Terus ada lagi influencer, yaitu mempengaruhi opini dan keputusan pembeli. Dan lagi ada penggerak tren, yaitu menciptakan inovasi konten dan gaya baru. Itulah beberapa peran konten kreator. Ada 4 ya. Ingat-ingat nih teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman dari keempat ini teman-teman termasuk bagian peran yang mana? Kalau dari Kak Tia nih, kakak termasuk dari peran yang mana nih? Iya, yang penggerak tren ya. Jadi saya tuh kalau bikin video sukanya tuh yang lagi trending aja gitu. Kak Hasna nih gimana kak?
Kalau saya sih kayaknya komunikator deh. Soalnya saya tuh suka aja menyampaikan pesan yang saya suka kayak misalnya saya dapat kata-kata dari orang terus saya jadiin konten aja gitu buat apa namanya menarik teman-teman di sosmed gitu. Kalau Kak Fatma nih, kakak yang mana? Mungkin saya influencer. Wah, Gitu. kenapa tuh? Suka apa ya, kayak spill skincare, spill baju gitu kan, kita lumayan bahan gitu. Ya, nah berarti masing-masing ketiga audiens sekarang itu memiliki peran konten kreator yang berbeda. Lanjut Kak. Nah selanjutnya ada timeline teman-teman. Nah dari tahun ke tahun itu dari misalkan tahun yang pertama tahun 2000 sampai 2005 teman-teman udah lahir belum? Udah. Nah konten populer yaitu jalan-jalan, review, produk, opini, jurnal pribadi. Nah pada tahun 2000 sampai 2005 itu konten yang pertama muncul tuh yang kayak jalan-jalan. Teman-teman suka ngeliat kayak vlog jalan-jalan, iya kan ada. Terus di 2000 selanjutnya ada nih peningkatan 2006 sampai 2010 itu YouTube dan media sosial atau audio visual seperti Facebook, Twitter dan monetisasinya melalui sponsorship. Nah, teman-teman di tahun ini udah punya Facebook semua? Enggak. Oh, belum. Baru deh. tahun. Nah, Belum ya. Ya. Nah, kalau YouTube jarang ya karena YouTube tuh dulu itu hanya sebagian orang yang punya. Iya, hanya sebagian. Terus belum terkenal gitu nggak sih menurut Iya, betul. Betul. Nah, selanjutnya perkembangan lagi di tahun 2011 sampai 2015 yaitu konten YouTube, Instagram, dan podcast merebak. Nah, mulai muncul YouTuber, selebgram, dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin YouTuber siapa yang terkenal di Indonesia? Yang paling lagi siapa lagi? Boyukun. Lagi siapa lagi? Mamanya Moana, yang ini dari Cheers, apa lagi? Halilintar. Kayaknya Atta Halilintar kan yang dulu hype banget. Bener nggak Tata? Betul. Sampai kita mengikuti gayanya. Yang Hmm. apa tuh lagunya? Ziggy Zagat kalau nggak salah. Itu tuh. Nah itulah lanjutnya di 2016 sampai sekarang itu adanya TikTok dan kreator ekonomi bumi, video pendek, Instagram Stories, user generate content atau UGC dan AI. Benar teman-teman? Nah di tahun 2016 itu teman-teman di usia berapa? Di jenjang sekolah meningkat apa? SMP mau SMP ya? Dari SD mau ke SMP gitu ya? ya Nah iya, jadi kan TikTok itu udah mulai booming tuh teman-teman. Ada yang dulu mah ada namanya Dance Smash. Teman-teman kan ya? Dia kan Dance Smash sama Musikali, bener. ya Iya, kalau nah sekarang kan udah diperbarui adanya TikTok dan konten dan kreator teman-teman. Jadi perkembangan zaman itu kita meningkat dari awalnya cuma konten biasa tanpa editan dan sekarang editing itu menjadi sesuatu yang menarik dan kudu atau wajib gitu tuh orang bisa mempunyai basic ini. Lanjut Kak. Nah, ada pun tren digital terkini. Ada short form video. Biasanya kalau short form video tuh adanya di TikTok. Terus adanya lagi di Reels sama short di YouTube itu ya teman-teman. Nah, video pendek berdurasi 15 sampai 10 detik ini menjadi pola utama konsumsi konten karena cepat menghibur dan mudah dibagikan. Teman-teman relate gak sih kalau misalkan ada nih video yang berdurasinya tuh panjang terus kita nggak mau nonton? iya Benar ya, apalagi kalau di depan awal hook videonya tuh udah gak menarik, udah kita langsung skip. Bener gak Ya, teman? Bener kan? Karena kita lebih pengennya tuh yang lebih simple dan durasinya juga pendek gitu kan ya. Jadi langsung masuk gitu tuh apa informasinya. Lanjut ada live streaming. Nah, digunakan untuk interaksi real time dengan audiens, cocok untuk promosi produk, Q&A atau edukasi langsung. Nah, dari teman-teman pernah melaksanakan live streaming tidak? belum pernah Oh, belum pernah teman-teman. ya Nah, live streaming ini bisa dilakukan di TikTok bisa, terus di Instagram bisa, terus di YouTube juga udah bisa teman-teman live streaming. Nah, selanjutnya ada AI tools for content creation. Nah, meningkatnya penggunaan alat berbasis kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Canva Magic, Design, CapCut, Auto Edit yang memudahkan pembuatan konten tanpa pembuatan keahlian teknis
tinggi. Nah, AI, teman-teman sering tidak menggunakan AI? Sering banget. Dan disclaimer, aku buat konten pun dari AI teman-teman. Nah, jadi ada caranya gitu. Misalkan kita mau bikin script video atau misalkan kita pengen kontennya ini seperti ini, kita langsung aja gitu minta ke AI buat bikin dong script dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman, itu sangat memudahkan kita. Nah, selanjutnya ada edutainment atau edukasi dan hiburan. Konten yang menyampaikan informasi atau pengetahuan dengan cara yang menghibur. Contoh, tips belajar disampaikan lewat sketsa lucu. Nah, edutainment itu edukasi dan hiburan. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu nggak konten kreator tapi dia berbasis edukasi di Indonesia ini siapa aja? Teropolit, Iya, Pauline. Terus ada lagi nggak? Kanado, Erika Rikando. Terus Sadam Permana. Nah, itu loh beberapa konten kreator yang berbasis dia edukasi, terus ada entertainmentnya juga, ada penghiburnya. Nah, selanjutnya ada mikro atau nano influencer. Nah, influencer dengan followers kurang lebih 100.000 itu dinamakan mikro. Nah, dan kurang lebih 10.000 itu dinamakan nano. Nah, semakin dicari karena engagement yang lebih tinggi dan hubungan yang lebih personal dengan audiens. Nah, jadi ada nih namanya influencer mikro sama influencer makro. Kalau misalkan makro itu biasanya dia udah 100.000 ke atas. Kalau misalkan kita masih 1.000-an, 2.000 itu masih di mikro influencer. Nah, ada pun peluang karir di dunia konten. Ada sosial media spesialis, ada content writer atau copywriter, videographer dan editor, influencer, affiliate marketer, digital marketing, branding, freelance, creator dan konsultan. Inilah beberapa teman-teman, banyak banget kan peluang karir di dunia digital saat ini teman-teman. Bahkan di beberapa perusahaan itu mengedepankan orang yang mempunyai skill ini dan peran yang seperti ini karena peluangnya itu besar banget teman-teman. Nah, kalau teman-teman ini lebih sekarang lagi mendalami peran yang mana? Karir yang mana teman-teman? Mungkin dari Kak Fatma nih, Kak Fatma dari mana nih? Mungkin dari freelance creator atau social media spesialis itu aku jelasin dulu ya sedikit. Nah, sosial media spesialis itu jadi dia adalah spesial sosial media, jadi dia mengelola dan manajemen sosial media gitu. Kalau misalkan content writer, kalau teman-teman tahu nggak kalau misalkan kita ada di dunia reporter ataupun di jurnalis, kita apa sih namanya broadcast itu kan ada kalau misalkan kita pernah di studio itu ada papan, dia ada tulisan, itulah kerjanya copywriter yang nulis banyak ide gitu. Terus ada videographer dan editor, itu yang suka video. Terus influencer dan affiliate marketer. Nah, kalau misalkan affiliate marketer itu sepertinya kayak afiliator. Jadi kita nggak terima barang, tapi kita dapat komisi ketika kita menjual barang tersebut gitu. Nah, digital marketing dan branding. Nah, kalau digital marketing itu berarti marketing di dunia digital gitu. Digitalnya itu kayak platformnya tadi TikTok, Facebook, terus dan Instagram. Adapun freelance, nah kalau freelance itu berarti waktunya itu fleksibel, kita yang menentukan. Misalkan kita misalnya di hari Sabtu sama Minggu itu jadi namanya freelance. Nah, kalau dari kakaknya bagiannya mana nih Kak? Mungkin freelance kayak kreator lah ya, karena waktunya lebih fleksibel menyesuaikan kesibukan sendiri gitu kan. Kalau Kak Asna nih Kak? kalau saya sih kayaknya videographer deh, soalnya saya tuh suka mengamankan momen-momen gitu. Kak Tia? Bisa dua, antara videographer sama affiliate. Nah biasanya kalau misalnya dalam video tuh biasanya nanti kan ada yang rekomendasi skill atau apa gitu. Nah itu bisa apa ya, sekalian di crop-nya gitu. Jadi sembari gitu ya, dapat cuan iya, dapat viewers banyak juga dia. Nah, ada pun skill dasar konten kreator. Nah, ini ada beberapa skill, ada 5 skill, yaitu ada copywriting dasar, fotografi dan videografi dasar, editing. Editingnya itu ada dari Canva,
capcut, VN dan lainnya. Manajemen waktu dan konsisten, branding diri atau personal branding. Nah ini teman-teman skill yang paling dasar. Kalau misalkan yang selebihnya itu nanti ketika kita sudah mumpuni nih ke skill dasarnya ini. Nah ada copywriting, yaitu kalau misalkan kita copywriting itu bisa ketika kita menulis caption. Teman-teman kadang bingung gak sih kalau nulis caption itu gimana? Misalkan kita lagi jalan-jalan nih ke Bogor atau ke Bandung, masa captionnya OTW Bandung? Maksud kalau kita di sebagai audiens yang lihat kayak gimana? Jenuh nggak? Jenuh kan? Iya bosen. Terus kayak kita juga nggak ada ajakan begitu tuh. Nah itulah copywriting itu sangat penting gitu lah. Terus kalau fotografi dan videografi dasar. Nah ada teknik, ada pun nih teman-teman teknik fotografi dan pengambilan foto dan video yang sinematik, terus yang bagus, yang angle yang bagus gitu. Terus ada editing. Nah, editing ini paling dasar banget kan? Teman-teman sering menggunakan Canva tidak? Sering. Nah, capcut, Sering. terus sama VN. Kayaknya ini dengar asing nih ya kalau VN. Iya. Itu Kak. Kalau VN itu sebuah sama aplikasi editing, tapi dia tuh kalau menurut saya kurang lengkap dari segi apa namanya editingnya gitu tuh. Lebih banyaknya tuh di capcut ini. Terus ada manajemen waktu dan konsisten. Nah, konsisten ini menurut teman-teman susah nggak sih? Susah banget. Kadang pernah nggak ngerasa kita udah buat video nih sekarang, tapi nanti ngeditnya males. Iya. Terus lagi uploadnya jeda-jeda, nggak kayak sekarang upload nih, nanti bulan depan tahun depan baru upload lagi. Iya. Betul banget kan, itu yang PR besar banget buat kita semua, itu adalah konsisten. Nah, ada branding diri atau personal branding. Nah, personal branding ini sangat penting teman-teman. Penting banget sih ya. Penting banget karena orang melihat kita kalau lusuh, terus kita nggak bisa apa-apa, itu dianggap remeh kan sama teman-teman. Nah, selanjutnya ada pentingnya visual dalam konten, teman-teman. Nah, visual ini, teman-teman ada yang tahu visual itu apa aja? Gak ada? Oke, lanjut Kak. Nah, adapun visual menentukan kesan pertama atau first impression. Itu teman-teman. Terus ada lagi visual yang menarik dapat meningkatkan tingkat interaksi, seperti kalau misalkan di video TikTok itu like, komen, sama share sama follow ya. Terus ada elemen visual dalam konten meliputi warna, tipografi, layout ya kan. Terus ada konten visual lebih mudah diingat. Terus lagi ada kualitas visual mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas dari brand atau personal branding. Terus ada visual harus sesuai dengan identitas brand. Inilah gambaran dari visual. Visual itu adalah, inti dari visual itu adalah bagaimana si penonton itu melihat first impression kita sebagai content creator. Nah selanjutnya tuh ini contoh-contohnya. Kalau teman-teman ini termasuk contoh video apa? Food vlogger, betul. Kalau ini traveling. Kalau ini fotografer, betul banget teman-teman. Ini adalah contoh beberapa akun yang dia tuh niche-nya itu ada di traveling, terus food vlogger dan fotografer. Next. Nah, aku sempat nyinggung kan niche. Nah, niche dan konten pilar. Kalau teman-teman terbayang pilar itu apa? 5 pilar. Apa? Tiang, betul banget. Dan ini adalah niche dan konten pilar konten creator. Nah, pertama niche. Niche adalah topik atau bidang spesifik yang menjadi fokus utama dalam pembuatan konten, baik itu media sosial, blog, atau platform lainnya. Nah, kalau disederhanakan, niche adalah kesukaan kita nih apa? Kalau misalkan aku nih sukanya di bidang fashion, di bidang kayak aku sukanya baju. Nah, disitulah namanya niche kita. Niche kita tuh di bidang fashion. Kalau Katia, kan tadi Katia itu lebih ke beauty ya, Kak? Nah, Kakak berarti niche-nya itu di skincare. Terus apa lagi, Kak? Make up. Yang berbau-bau inilah ya, beauty gitu, Kak. Nah, kalau Kak Hasna kan tadi lebih ke traveling, betul?
Nah, kalau misalkan traveling itu bisa dikatakan niche-nya itu adalah place to go. Jadi kakak ini suka datang ke tempat yang menurut kakak ini bagus dan layak buat dipromosikan. Nah, kalau kakak Mei ini kan tadi lebih ke Food vlogger. food vlogger. Nah, food vlogger juga bisa kak. Niche itu berarti kakak suka makan. Berarti personal brandingnya kakak suka makan. Apa yang ada di jalan atau misalkan kayak ada UMKM yang unik, kan biasanya unik-unik gitu kan. Iya. Itu kakak langsung bikin vlog food kayak gitu. Nah, itu berarti niche kakak udah ketemu nih. Jadi kesukaan kita ini udah ketemu. Itu teman-teman. Nah, mengapa niche itu penting? Target spesifik yaitu dapat menjangkau audiens yang lebih spesifik dan relevan dengan minat mereka. Nah, ketika kita nggak punya niche nih kak, kalau misalkan kita bayangkan bareng-bareng, kalau misalkan di satu akun dia nggak punya niche, tapi nggak punya niche gitu ya, nggak punya kesukaan kita di konten itu, eh, menurut kakak bagus apa enggak dipandangnya deh, dipandang dari feed kan suka ya ada feed IG, TikTok itu dipandangnya jelek apa enggak? Kurang deh, soalnya kayak nanti berantakan, nanti ininya makanan, ininya ini gitu. Betul banget tuh. Yang dikatakan kasus itu betul banget karena kita melihatnya juga kan di feednya kurang estetik ya kan. Kalau misalkan kita belum menentukan niche itu dari awal, disarankan menentukan niche itu dari awal. Nah, terus ada membangun kredibilitas dengan konten yang berkualitas dan konsisten dapat membangun kepercayaan dan reputasi di mata audiens. Nah, ketika aku merekomendasiin produk ini, baju ini, kalau misalkan aku cuma kayak ya udah kayak gini aja gitu ya. Mana ada audiens yang percaya kalau misalkan bahan ini bagus. Kalau aku nggak apa namanya mempromosikan, nggak mencobanya, nggak mereview gitu kan. Gitu pun kakak-kakak tadi kayak food vlogger kalau misalkan nggak dicobain kayak gimana rasanya kan kita nggak tahu kalau asin atau manis ya kan. Kalau misalkan Kak Hasna kan tadi mau jalan-jalan, kalau kita cuma ngasih tahu fotonya tanpa kita datang ke sana takutnya terjadi apa-apa yang disalahin kan Kak Hasna juga, ini kontennya dari Kak Hasna. Nah begitu pun Kak Tia, kalau misalkan Kak Tia mempromosikan skincare tapi tanpa mereview diri sendiri gitu Tian, ketika ada kesalahan kerusakan atau bagaimana itu kan audiens pasti nyerangnya kita, overclaim nih, ini nggak BPOM lah dan lain sebagainya. Nah terus ada mengurangi persaingan. Nah dengan memilih seorang content creator dapat mengurangi persaingan dan fokus pada segmen pasar yang lebih kecil namun lebih spesifik. Nah jadi mengurangi persaingannya ini jadi kita memang kita banyak pesaing, banyak kompetitor, tapi kita sudah punya branding sendiri gitu loh, niche sendiri gitu. Nah, ada pun lanjut lagi ada membangun loyalitas audiens. Nah, dengan kita mempromosikan ketiga konten kita tadi gitu kan, pasti gak sih audiens tuh balik lagi ke kita? Pasti nggak? Ih kayaknya makanannya enak deh di Kak Fatma tadi cobain gitu kan. Ih kayaknya bagus deh tempatnya Kak. Nah, tuh apa kunjungi gitu kan. Terus kayaknya ih bagus deh skincare yang dipakai sama Katia, bagus deh baju aku pakai gitu. Pasti audiens tuh balik lagi ke kita dan cari akun kita bahkan nge-follow. Terus ada identitas brand yang kuat. Ini membantu identitas brand yang kuat. Ketika audiens melihat konten yang konsisten dengan tertentu, mereka akan lebih mudah mengenali dan melihat brand tersebut. Nah jadi kan kita lebih dipandang gitu kan, ih kayaknya kalau mau nanya ke skincare ke Katia aja deh gitu kan. Kayaknya kalau mau nanya tempat ke Kak Hasna, mau nanya makanan ke Kak Fatma dan begitu. Kalau di situ kayak gitu tuh teman-teman. Cerita. Nah, konten bis, tadi aku sebut singgung kan, ada teknologi, finansial, fashion, traveling, kuliner, kesehatan, edukasi, kecantikan, parenting, dan otomotif. Nah, dari kalau yang teknologi kakak tahu nggak konten bis teknologi itu kayak gimana aja? Kayak nggak review HP-HP baru gitu ya. Iya, betul banget, baru, terus ya berbasis teknologi lah ya. Terus ada finansial. Mungkin cara ngatur keuangan kali ya. Betul banget. Kan banyak ya sekarang vlogger yang dia tuh apa namanya mempromosikan ringgit yang kayak nih kayak gini nih ada nih tabel buat apa namanya nabung uang, nabung emas dan lain sebagainya. Terus ada fashion. Kalau fashion Baju atau
lokal brand. Betul banget. Terus traveling kan tadi ya, Tanah, jalan-jalan. Kalau kuliner, Kalau yang makan atau tempat-tempat yang rekomendasi. Betul banget. Kesehatan, kalau kesehatan tuh yang kayak mana? kayak kalau sekarang ada namanya kayak apa ya, kalau misalnya terlalu banyak makan ini ya kayak dokter gitu, dokter siapa, dokter Aiman, Nah, kayak Prabu Gembira itu banyak namanya gitu. betul banget, betul. Itu di bagian kesehatan ya, yang lebih dia tuh mengedukasi perihal kesehatan kita. Terus soal edukasi, kayak dia mengkontenin mengedukasi orang-orang supaya misalnya kayak semangat belajar, semangat bekerja, seperti itu. Iya betul banget itu. Kalau kecantikan, yang tadi ya, Katia, kayak apa kak? Mungkin review make up atau enggak nanti kayak yang tadi overcline misalnya, atau enggak approve by Tasya Farasya, mungkin yang kayak gitu tuh. Banyak mungkin orang-orang sekarang yang lihat. Betul banget. Terus ada yang parenting juga nih, parenting tuh yang seperti apa? Ya kakak tahu deh. Mungkin kayak itu ya YouTube-nya siapa Nikita Willy tuh. Nah betul banget itu ya. Dia lebih kayak bagaimana sih ngurus anak gitu kan. Bahkan waktu itu Mahadira kan juga ada kan dia Iya. info kayak gitu. Nah kalau otomotif Tentang motor mungkin kendaraan lah ya, kendaraan terus ya ban, review ban dan lain sebagainya. pel motor Betul banget. gitu. Nah lanjut. Nah cara menentukan niche. Tadi kan aku sempat singgung di situ adalah kesukaan kita, yaitu ada kenali minat dan passion kita dulu nih sebelum kita buat konten. Terus evaluasi keahlian dan pengalaman. Tanyakan apa yang sering orang tanyakan padaku atau topik apa sih yang aku punya pengalaman lebih. Jadi ini misalkan kakak punya temen nih, punya bestie, tanyain. Atau misalkan kakak punya nih di teman kelas kan rame. Kayak misalkan sering nanya, Katia pakai skincare apa sih? Nah di situ kan berarti kita personal brandingnya udah kebangun nih. Berarti kita lebih ke kecantikan. Terus ada lihat kebutuhan dan tren audiens. Nah jangan kita butuhin tes tapi kita nggak tahu tren. Ya kan banyak kan tren yang lagi booming. Nah kalau misalkan kita disatukan dengan kesukaan kita dan dengan tren yang sedang booming, itu akan meledak teman-teman. Akan pecah telur bahasanya mah. Pecah telur itu kayak dapet cuan gitu kan ya. Terus lagi ada cek persaingan dan peluang. Kalau teman-teman tahu di bagian TikTok tuh kan ada affiliate center. Nah teman-teman bisa melihat di situ kayak misalkan yang nonton kita nih berapa, dari mana, dan cewek apa cowok, usianya itu kelihatan gitu teman-teman. Terus ada uji coba dan evaluasi. Nah coba kalau misalkan kita udah nentuin list itu, kalau misalkan kita sehari 2 hari ya yang nonton cuma 20 orang, yang nonton cuma 10 orang gitu. Kita coba dulu nih topiknya 1 sampai 2 bulan awal. Kalau misalkan 1 sampai 2 bulan awal ini gagal, nggak pecah telur, boleh ganti. Kita boleh ganti ke niche yang lain yang memang dibutuhkan audiens. Gitu. Terus ada sesuaikan dengan platform. Nah, niche tertentu lebih cocok di platform tertentu. Misalnya kalau edukasi itu kalau di TikTok masuk nggak? Masuk, tapi lebih ke berdurasi yang singkat. Betul. Kalau misalkan kayak edukasi di YouTube kan dia lebih lama, lebih panjang, dan lebih cepat di TikTok. Nah, niche yang baik, nih kata-kata nih kak, niche yang baik adalah perpaduan antara minat, kemampuan, dan peluang besar teman-teman. Jadi dengan kita udah menentukan niche yang baik dan yang tepat dan yang sesuai minat kita, itu pasti bakal enak banget dijalaninya. Nah, user analysis nih, ada beberapa user ataupun konten kreator. Ini ada kak Pamela Agatha, Aida Bahrul Alam, terus Christian Dison, terus Aiba Maulia. Ini bisa kakak lihat ya nih di platform mereka masing-masing. Nah ada pun konten pilar. Tadi kan aku sempet singgung juga kan niche dan konten pilar. Nah konten pilar ini adalah topik yang lebih luas dan menjadi dasar atau fondasi dari konten-konten yang lebih spesifik dalam
nis. Intinya begini, kalau misalkan kita udah punya minat, ketika kita nggak punya fondasi nih, Kak, ketika kita udah punya bangunan, ketika kita bangunannya itu nggak dipondasi, bakal rubuh nggak? Rubuh kan. Nah, dari itulah kita bisa ibaratkan konten kreator itu harus ada konten pilarnya. Nah, konten pilar itu ibarat rumah, betul nggak tadi? Nah, konten pilar itu berfungsi menopang keseluruhan strategi konten. Nah, konten pilar itu mencakup 3 sampai 5 topik tema besar yang menjadi pedoman dalam membuat konten. Pedoman ini ada supaya konten yang dihasilkan konsisten dan relevan dengan target audiens, teman-teman. Nah, jadi tadi aku sempat singgung kan bahwasanya konten pilar itu adalah sebagai rumah, fondasi gitu kan untuk konten kreator. Nah, jenis-jenis konten pilar itu berdasarkan fungsi ada promotion. Itu promosi itu merupakan produk, jasa, acara, atau brand. Contohnya, kalau misalkan kita kaitkan dengan konten, misalkan hari ini promo launching baru loh, produk baru loh, itu yang dikatakan hook pertama ketika kita ingin promosi. Promosi itu apa aja? Mau brand, mau grup, atau acara, atau misalkan jasa cuci baju keliling gitu kan. Terus ada edukasi, yaitu memberikan nilai tambah sama informasi yang berguna. Contohnya, tutorial cara penggunaan. Masuk nggak teman-teman? Ini kalau yang contohnya ini dia adalah kata-katanya, kata-kata kita pembuka hook lah ya, hook video pertama. Terus ada entertainment, yaitu entertainment itu apa teman-teman? Hiburan. Hibur atau mengajak emosi. Nah betul, contohnya meme, storytelling, lucu, challenge, dan tren TikTok. Misalkan ada nggak sih kita tren yang gimana kak trennya tuh? Ya, dia lagi viral sekarang. Itu kan yang sukses tapi betul lah. Tuh. Nah, itu maksudnya ke entertainment kah? Nah, sebenarnya konvensional atau yang kreatif, konten yang mengajak audiens berkomitmen atau berdiskusi. Misalkan Kak Tia ini kemana? Skincare kan? Aku pakai skincare ini, kalian tim yang mana? Wardah kah? Skintific gitu. Gitu. Kalau misalkan Kak Hasna kan Flash to Go. Nah, kalian teman-teman lebih milih jalan kaki apa naik open trip? Gitu misalkan. Nah, kalau misalkan kakak, misalkan teman-teman tim yang pedes apa yang nggak pedes? Nah, itu yang dinamakan konvensional. Jadi kita interaktif tuh. Jadi si audiensnya bisa menjawab kalau mau komentar. Nah, inilah tuh ya, ini beberapa contoh niche-nya. Tadi kan niche fashion hijab, itu dia promotion. Kan tadi ada 4 ya, ada promosi, edukasi, entertainment, sama komersional. Nah, kalau promosinya mau promo produk baru dan kolaborasi brand. Terus ada tips mix and match, cara memilih bahan. Terus ada lagi outfit challenge gitu. Misalkan challenge ada nggak sih yang kayak my outfit tipe my outfit 2004, 2007 gitu. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi kalau misalkan kamu tim pastel atau bold, kamu tim pedes atau enggak gitu. Kamu tim Wardah apa Skintific kayak gitu. Ini sama ya teman-teman, konsepnya sama ya. Nah, kesimpulannya adalah konten kreator adalah individu yang membuat konten digital, baik itu berupa video, foto, teks, dan audio yang mempunyai peran masing-masing. Tadi itu ada tempat peran tersebut. Dan selanjutnya pentingnya visual, karena visual merupakan kesan pertama, itu first impression kita dipandang oleh audiens. Konten visual lebih mudah diingat, 90% info otak berasal dari visual. Kualitas visual cerminan kualitas brand atau pesan. Dan ada niche dan konten pilar, sangat dibutuhkan dalam membuat konten untuk mencapai target audiens dengan membangun strategi konten yang kuat, kata semua. Nah, dari pembahasan kita hari ini cukup panjang dan cukup berkesan ya, karena kakak juga berbagi sharing pengalaman terkait akun masing-masing dan niche-nya masing-masing. Mungkin dari itu aja yang ingin aku sampaikan. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan lain dan diberikan kesehatan dan diberikan pecah telur ya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.